Oke, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kita ada sampai ke mana? Eh, Fabrikasi gelas lah ya. Kita ulangi ke gelas lagi ya. Jadi gelas ini eh, apa namanya? Prosesnya itu sering kita perhatikan ya. Jadi salah satunya adalah dengan cara ditekan ya, membuat gelas itu. Kita perhatikan gimana cara membuat gelas ditekan. Ya. Nah, ini adalah proses yang dikatakan glass forming, freeze and blow. Jadi ini cetakannya gitu ya. Kemudian diambil bahannya gumpalannya gitu ya. Kemudian seperti kita masukkan dalam cetakan, contohnya ini dalam mug gitu ya. Kemudian sudah masuk, kemudian ditekan ya. Ini ditekan ya seperti ini. Jadi berbentuk yang biru ini adalah bahannya. Kemudian ditiupkan apa namanya eh, gelas apa udara ya, di dalam gelas supaya dia memenuhi cetakannya ini. Nah, itu dikatakan sebagai fresh and blow. Nah, ini contohnya yang gambar yang kedua sama juga ya. Ini untuk membuat apa namanya eh, untuk kue itu apa namanya? Untuk membuat gelas yang ada tutupnya, dan juga yang untuk membuat botol, ya seperti itu juga. Jadi dia bahannya berupa gumpalan, kemudian ditekan, kemudian baru ditiup, ya dikatakan sebagai eh, glass forming fresh and blow. Berikutnya gelas itu di, dibuat berupa keping-keping ya. Contohnya untuk keping, kalau kita perhatikan gelas-gelas untuk di gedung-gedung yang berbentuk keping-kepingan, itu dibuat dengan cara namanya di, ditarik ya, glass forming drawing ya, ditarik ya. Jadi ini adalah apa namanya? eh, Proses gelas cair ya, dicairkan, kemudian di apa namanya disalurkan, kemudian ditarik dan dipanaskan lagi sehingga nanti dia menjadi apa gelas-gelas yang berupa kepingan seperti itulah. Jadi namanya forming drawing ya. Jadi drawing artinya ditarik. Nah, ada gelas-gelas yang tadi sambungan dari forming drawing tadi, ada namanya gelas itu yang di heat treatment. Jadi gelas yang ingin tahan terhadap tekanan ya. Contohnya gelas-gelas yang kita lihat di mall-mall itu, ya di pinggir-pinggir apa namanya, pinggiran pembatas itu, biasanya itu disebut pakai gelas yang tempering. Artinya dia selain dia transparan, dia juga tahan terhadap tekanan. Jadi tidak rapuh. Jadi gelas itu dikatakan sebagai gelas tempering. Sama kayak metal kemarin, kalau metal itu banyak mengandung karbon, biasanya metal itu setelah dipanaskan, didinginkan, kemudian ditempering. Jadi tempering itu artinya dipanaskan, kemudian ditahan, kemudian eh, sifatnya menjadi lebih apa namanya, lebih tahan terhadap tekanan dan tidak rapuh. Jadi contohnya ini ya, kepingan gelas ya, kemudian dibersihkan, kemudian dipanaskan sampai lebih dari 620 Celcius, kemudian didinginkan, ya, didinginkan dengan cepat jadi keras, kemudian di temper ya. Ini namanya gelas temper. Oke. Di contohnya temperaturnya ini ya. Cairkan, dibentuk, kemudian ditahan, kemudian dinaikkan lagi temperaturnya, dinaikkan lagi temperaturnya. Ini dikatakan sebagai di temper, ya, di tempering. Kemudian kita lanjutkan dengan tanah lempung atau tanah liat atau disebut sebagai clay, ya. Jadi ini dengan cara ditambahkan air, sifatnya jadi plastis, ya, sehingga bisa dibentuk-bentuk. Kemudian setelah dibentuk, dia kemudian dipanaskan atau dibakar sehingga dapat mempertahankan bentuknya tanpa berubah lagi ya. Jadi apa namanya? Fusi ya. Jadi terjadi permanen gitu ya. Jadi tergantung bentuknya. Kemudian setelah itu kalau dipanaskan lagi dan ditambah apa namanya campuran-campuran, itu bisa kita lihat piring-piring di rumah itu, kalau piring-piring keramik itu bahan bakunya biasanya clay. Nah, clay itu apa? Clay itu merupakan unsur yang terdiri dari silikon dan juga aluminium oxide. Ya.
Jadi silikon itu yang warna biru, sorry, yang silikon itu yang kecil-kecil warna biru ini. Kemudian aluminium itu yang hijau. Kemudian ada unsur OH dan oksigen. Ya, ini disebut sebagai clay. Contohnya adalah kaolin, ya, tanah liat kaolin. Ya. Kalau ditambahkan air, dia akan membentuk apa namanya lapisan apa cair lempengan-lempengan menjadi apa namanya jadi plastis gitu ya. Jadi mudah dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Kemudian macam-macam bentuk clay, ya itu seperti inilah ya. Jadi kalau kita lihat ternyata tidak satu macam bentuknya ya. Selain tanah liat banyak pula produk yang dikatakan sebagai keramik putih ya. Misalnya mineral mineral bukan lempung termasuk batu api atau batu kuarsa yang digiling nanti dicampur ya. Jadi kuarsa-kuarsa dicampur ya. Kemudian kalau kita lihat keramik-keramik yang putih itu terdiri dari bahan-bahan yang seperti ini ya. Jadi tergantung dengan jenis-jenis keramik maka akan membentuk warna yang berbeda-beda. Ada yang bentuk kaca ya. Ini disebut sebagai feldspar. Ya kalau kalian ada dulu pelajaran waktu SMP atau SMA namanya feldspar, yaitu bagian dari bentuk keramik ya. Jadi feldspar adalah eh, bahan-bahan aluminosilikat mengandung kalsium, natrium dan kalium. Ini disebut sebagai feldspar. Jadi batu-batu yang kita lihat-lihat itu bisa jadi dia sebagai bahan untuk keramik. Kemudian berikutnya adalah proses yang disebut sebagai partikulat. Jadi kalau tadi itu glass forming, ya, berikutnya adalah dalam proses pembentukannya berupa apa? Partikel. Jadi dibentuk sebagai bubuk baru dibentuk. Nah, contohnya ini ya disebut sebagai slip casting. Jadi eh, bahannya itu dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian sudah dikasih air, kemudian di apa namanya di, dituang, selebihnya itu akan meninggalkan cetakannya, selebihnya akan tertinggal dan membentuk apa namanya bentuk yang diinginkan. Ini disebut sebagai casting. Jadi casting itu kayak kita kemarin casting metal gitu ya. Jadi metal cair itu dimasukkan ke dalam cetakan. Kalau ini eh, keramik cair dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian didiamkan sebentar, kemudian di- dibuang selebihnya. Itu kayak kita membuat apa namanya eh, toilet itu, ya, keramik toilet gitu ya, ataupun membuat gelas mug. Itu caranya adalah slip casting. Nanti ada videonya ya, ada cara video membuat keramik slip casting. Jadi dia berupa campuran cair, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian didiamkan sebentar. Nah, ini adalah sisanya menjadi permukaan apa namanya bentuknya, selebihnya itu baru dibuang. Oke. Nah, ini adalah videonya ya. Kalau kita lihat videonya nih hidup kan ya. Nah, ini slip casting. Nampak di kalian di videonya nih? Nampak nggak? Pak, Nampak? nampak Pak. Nah, ini adalah kalau kita ingin beli secara online ya. Jadi ini bubuk bubuk apa namanya bubuk keramik, kemudian diisi campur air ya, kemudian disiapkan cetakannya nih, seperti ini ya. Ini coba kita perhatikan sebentar ya. Nah ini cetakan gelas ya. Tuh jadi gelas yang cantik seperti itu. Ada yang ada telinganya. Oke, jadi gelas yang lebih besar ya. Diikat dulu cetakannya itu ya supaya nggak lepas. Tuh, biar nggak bocor ya. Kalau ini buatan pabrik yang besar ini ya.
Dia ikat pakai apa namanya yang lebih kuat lagi karena ini biasanya dibeli nih ya yang ini paling dibuat sendiri katanya. Ya. Videonya jelas di situ ya. Halo? Jelas Pak, jelas. Ya. Nah, ini sudah diikat seperti itu ya. Kalau kita perhatikan, kemudian di apa namanya dimasukkan anunya tadi, cairannya, cairan keramik. Nah, ini ya, dimasukkan ke apa namanya picture ataupun teko gitu ya, supaya lebih mudah. Nah, itu. Ini datangnya bubuk ya, tapi dicampur air gitu ya. Nah, kemudian dituangkan gitu ya. Diisi sampai dia penuh gitu ya. Oke ya, segitu. Nah, nanti kan pinggir-pinggirnya tuh anu apa namanya mengeras gitu ya. Ditunggu 6 menit katanya ya. 6 menit sampai sampai mengering yang di pinggir-pinggir ya. Oke, ditunggu 6 menit kemudian ini yang besar sama juga ya. Pastikan rapat ya, diikat kuat-kuat, dimasukkan cairannya itu. Ini cairan keramik ya, oke. Sampai batas tertentu ya. Nah, didiamkan sekitar yang besar biasanya dalam 10 menit ya. Nah, ini bahan keramik ini bisa kalian beli juga kalau mau mencoba ya. Kalian coba beli bahannya, buat sendiri bisa ya. Untuk apa namanya dijual sendiri bagus juga ya. Nah, tadi setelah 6 menit itu dibuang. Nah, udah selesai. Didiamkan berapa katanya? 30 menit ya. Nah, ini berat sedikit ya. Ini agak berat. Ini dituangkan juga ya sampai betul-betul habis. Ya. Oke, hati-hati. Nah, oke, yang tersisa itu nampaknya tersisa itulah yang jadi apa namanya permukaan gelasnya. Nah, oke, bisa ditinggalkan berapa bisa semalaman gitu ya. Nah, setelah jadi ya. Oke, itu dikatakan sebagai apa tadi? Slip casting. Jadi berupa cairan. Berikutnya kalau berupa tepung, nah, ada juga berupa tepung disebut sebagai powder powder pressing. Ya, jadi ini apa namanya bahannya ya. Ini dice-nya atau cetakannya. Kemudian dimasukkan ininya apa namanya bahannya kemudian ditekan. Ya, ini untuk masukkan bahannya fitsu namanya ya. Ini. Kemudian setelah selesai ditekan, kemudian dia menjadi bentuk tertentu. Ya, ini biasanya eh, bahan yang berupa bukan gelas ya, jadi eh, kayak apa namanya untuk komponen-komponen pada mesin biasanya pakai ini ya, pakai powder pressing ya, jadi lebih apa namanya
rapi lah ya, dan juga lebih praktis daripada slip casting tadi ya. Ada lagi namanya tip casting ya. Jadi eh, ini biasanya digunakan untuk yang seperti gelas gitu ya. Jadi ditarik gitu, ditarik kemudian dipanaskan. Ya. Kemudian setelah itu dipotong-potong. Ini sebagai disebut slip casting. Ini sudah saya linkkan anunya, eh, videonya. Nanti kalian bisa tengok di sini ya, di YouTube ini ya. Mudah-mudahan masih ada ya. Nah, selain itu yang tercanggih itu namanya adalah 3D printing. Jadi keramik yang kayak kemarin ada 3D printing yang metal juga sudah ada, 3D apa namanya plastik juga sudah ada. Ada juga 3D keramik. Ini 3D keramik mirip-mirip lah ya. Jadi bahannya itu berupa bubuk ya, kemudian dibuat sesuai dengan image pada komputer lah ya. Jadi berbentuk apa namanya yang rumit-rumit lah keramiknya ya. Jadi untuk misalnya untuk komponen mesin ataupun untuk eh, apa namanya model-model gitulah ya. Maka digunakan 3D keramik printing, 3D keramik eh, printing ya. Ada juga ya seperti ini contoh 3D juga ya. Ini menggunakan namanya stereolitografi. Jadi sama juga seperti 3D printing juga. Jadi ini eh, keramik-keramik yang berbentuk rumit seperti ini misalnya atau ada komponen engine ini juga bisa digunakan metode ini ya menggunakan laser ya. Jadi udah canggih ya. Jadi ini seperti 3D printing disebut sebagai stereolitografi. Stereo artinya tiga dimensi ya. Litografi artinya dicetak seperti ini. Oke, itu adalah kuliah kita hari ini. Jadi ada beberapa istilah-istilah dalam kuliah ini ya. Kalian jelaskanlah ya. Jadi banyak istilah-istilahnya. Kemudian ada namanya polymer derived keramik. Ada juga 3D clay extrusion. Jadi pada pembuatan keramik ada istilah-istilah ini. Ini kalian bisa tanya ke AI ya untuk mengerti ini. Kemudian kalian juga cari di mana di YouTube barangkali ada videonya. Ya. Kemudian yang ketiga jelaskan pembuatan gelas tahan panas. Ya, contohnya gelas Pirek untuk masak-masak itu ya. Itu di apa namanya itu ada ininya ya. Tapi coba cari ini ya proses pembuatannya misalnya dari video dari mana ya. Kalian bisa lihat di situ. Kenapa dia bisa tahan panas ya. Kemudian apa aplikasi 3D keramik yang sudah ada? Coba kalian carikan videonya. Kemudian apa perbedaan antara gelas dan keramik? Ada gelas, ada keramik. Apa sih yang membedakannya? Bagaimana pembuatannya sehingga dia menjadi berbeda? Oke, oke ada pertanyaan sampai sini? Gimana kira-kira? Ya, Pak. Oke, kalau tak ada ya, kita Tanya, Pak, ya silakan. Apa? ini total tugas dari sampai UAS itu berapa ya, Pak? Oh, berapa ya? Udah 8 atau 9 tuh ya? Kayaknya yang terbaru ini Pak 11 Pak. 11 ya? Oh ya, segitulah ya. Kalian buat aja ya. Nanti kita hitung. Pak, Oke, tetap kasih ya, semangat. Pak. Kita kuliah sekali lagi ya sebelum ujian atau berapa kali lagi? Kali pertemu lagi Pak kayaknya. Kali lagi ya. Oke lah ya. Oke, video-video yang saya share itu tolong di subscribe, di like ya. Kemudian dikasih Sudah, komen Pak. ya. Sudah, Pak. Biar Oke, Pak. biar nanti bisa apa namanya dapat duit. Enggak lah. Jadi jadi di subscribe gitu. Jadi kan kelas kita itu ada seratusan kan, ada 100 lebih gitu kan. Jadi biar jadi apa namanya file gitu ya. Nanti angkatan setelah kalian juga bisa merefer ke situ juga. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, terima Bisa, kasih Pak. ya. Bisa, Tetap Pak. semangat. Oke, Ya, Pak. oke. Selamat Ya. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.